Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Saya baru saja melihat channel dari seorang dosen, yaitu Bapak Kiai Haji Ubaidillah Tamamunzi. Dalam konten terbarunya, Kiai Haji Ubaidillah Tamamunzi ini mengapresiasi atas terjualnya buku Membongkar Ajaran Khurafat Ba'alawi yang ditulis oleh Gus Aziz Jazuli bekerja sama dengan Kiai Haji KRT Nur Ihya. Saya sangat senang mendengarnya. Kenapa saya sangat senang? Karena menurut apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunzi bahwa buku Gus Aziz Jazuli ini laku hampir 10.000 eksemplar. Ini menandakan bahwa minat membaca Muslim di Indonesia, rasa ingin tahu Muslim di Indonesia akan ajaran-ajaran khurafat Ba'alawi ini begitu tinggi, sehingga rasa penasarannya ini dibuktikan dengan membeli buku tersebut. Dan lakunya buku Membongkar Ajaran Khurafat Ba'alawi hingga kurang lebih terjual 10.000, ini sebuah kesuksesan yang luar biasa menurut saya. Dan sampai saat ini kita belum mendengar dari orang sono, orang-orang yang masih pro dengan Ba'alawi, kemudian membuat satu bantahan terkait buku tersebut. Ini membuktikan bahwa buku yang ditulis oleh Gus Aziz Jazuli dan juga KRT Nur Ihya ini memang tidak bisa dibantah. Kenapa? Ya karena sumber referensinya ya dari kitab Habib itu sendiri. Kalau memang mau dibantah, mau disalahkan, ya secara tidak langsung berarti menyalahkan kitab sumbernya. Dengan kata lain berarti menyalahkan kitab-kitab Ba'alawi itu sendiri yang memang mengajarkan ajaran-ajaran khurafat. Nah, sebelum saya bicara panjang lebar, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan tampilkan cuplikan pemaparan dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunzi terkait apresiasi atas laku kerasnya buku Membongkar Ajaran Khurafat Ba'alawi. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Alhamdulillah, selamat Gus Aziz. Buku Membongkar Ajaran Khurafat Ba'alawi kurang dari 10.000 eksemplar terjual. Luar biasa. Begini, saya kalkulasinya begini. Kenapa saya mengucapkan selamat? Itu artinya ada respon positif masyarakat terhadap buku Gus Aziz, dan itu pertanda baik dalam konteks nalar masyarakat pribumi. Artinya ada upaya untuk konfirmasi sebuah fenomena, sebuah pembelajaran, sebuah teks yang diglorifikasi yang selama ini telah mereka dengarkan dan mereka saksikan dari para mubalek, penceramah dari kalangan Habib dan Muhibbin yang banyak mengglorifikasi ajaran-ajaran khurafat, melebih-lebihkan ajaran khurafat itu
dan itu sangat berbahaya bagi nalar kita semuanya, tidak hanya kalangan Nahdien, tentu umat Islam semuanya, dan dampaknya terhadap bangsa ini akan terjadi kemerosotan intelektual, sehingga orang itu kayak terdoktrin oleh ajaran-ajaran khurafat itu, dan itu kalau memang betul-betul berkembang luas akan mematikan nalar, sehingga tidak objektif, kalah dengan doktrinasi. Mengubahnya dengan Israel, Amerika, dikira suhu ternyata cupu. Kehebatan Amerika, kehebatan Israel ternyata tidak terlepas juga dari glorifikasi superpower. Tidak terlepas dari glorifikasi jaringan informasi Israel dan lain sebagainya itu. Dan itu kalau nggak dibongkar, itu bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berada dalam dalam kondisi dan keadaan yang bisa memanfaatkan instrumen-instrumen glorifikasi itu, alat-alat yang bisa digunakan untuk mengglorifikasi itu. Dalam konteks buku Gus Aziz cukup sukses, kurang dari 10.000 eksemplar terjual habis. Padahal kalkulasi saya begini, kalau kurang dari 10.000 eksemplar beredar luas, itu artinya kalangan menengah atas, kalangan yang sadar literasi, itu yang mengakses. Ketika satu sosok yang sadar literasi ini membeli itu atau mengakses buku itu artinya akan ada kesempatan untuk bisa menularkan atau menjelaskan kepada yang lain. Dan cukup menggembirakan. Saya kira saya ini selama ini agak gelisah. Mengapa MUI, organisasi besar yang notabene kita harapkan bisa menjaga keberagamaan ini secara normal, berbasis makosidus syariah, mempotensikan nalar, mempotensikan harkat martabat manusia. Tapi ketika ajaran-ajaran khurafat ini malah kemudian diam 1000 bahasa. Saya katakan diam 1000 bahasa ini karena nggak ada respon. Nggak ada respon, nggak ada tindak lanjut, nggak ada upaya-upaya untuk turut menyadarkan masyarakat bahwa di tengah masyarakat kita terjadi ajaran-ajaran khurafat yang disampaikan oleh kaum Ba'alwi, para da'i, penceramahnya, dan itu ternyata ada sumbernya, dan sumber itu dibongkar habis-habisan oleh Gus Aziz. Bahkan konon belum habis itu pembongkaran itu, masih banyak buku-buku yang belum masuk dalam pembongkaran itu. Baru saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, bahwa kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beliau adalah Muslim di Indonesia, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah beratus-ratus tahun ini mati pola pikirnya akibat doktrin-doktrin dari kitab-kitab Ba'alawi. Pada akhirnya mereka pengen menghidupkan lagi akal warasnya, sehingga rasa penasaran netizen terhadap munculnya buku Gus Aziz Jazuli ini ingin tahu isinya, sehingga membeli. Nah, setelah membaca, setelah meneliti dari keseluruhan isi buku tersebut, para pembaca bisa menyimpulkan bahwa memang ajaran Ba'alawi ini adalah ajaran yang keluar dari rel ajaran Islam. Kenapa? Karena isinya itu ya gedabrus. Seringkali saya mengatakan bahwa isi dari kitab-kitab Ba'alawi itu tidak lepas dari kata glorifikasi, mengunggulkan moyang-moyang mereka, menghebatkan moyang-moyang mereka, bahkan membuat cerita terkait keramat-keramat palsu, agar pembaca kitab-kitab Ba'alawi ini terkesima, punya kesan bahwa orang-orang Ba'alawi adalah orang yang luar biasa. Tetapi berkat kejelian serta ketelitian
Gus Aziz Jazuli dan juga KRT Nur Ihya didukung oleh kiai-kiai sepuh. Maka keberanian membongkar ajaran khurafat Ba'alawi ini patut diapresiasi. Dampaknya ini sangat luar biasa. Banyak muslim yang tadinya getol menjadi muhibbin Ba'alawi, ini sifat kemuhibinannya ini makin pudar. Bahkan tak jarang yang sudah keluar dari status sebagai muhibbin bahkan berani bersuara dan mengatakan ajaran Ba'alawi itu memang ajaran yang sesat serta menyesatkan. Dan yang masih menjadi muhibbin hingga saat ini pun tidak berani menyentuh isi dari buku tersebut. Kenapa? Ya karena kalaupun muhibbin itu membaca isi dari buku tersebut akan merem-merem. Mau marah kepada siapa? Mau menyalahkan Gus Aziz Jazuli atau menyalahkan KRT Nur Ihya. Toh isi dari buku tersebut dinukil dari kitab-kitab Ba'alawi itu sendiri. Pada akhirnya sampai sekarang buku tersebut menjadi bom nuklir untuk orang-orang Ba'alawi dan tidak ada yang mampu membantah isi dari buku tersebut. Dan saya sangat mengacungi jempol generasi muda seperti Gus Aziz Jazuli kemudian berani membongkar ajaran-ajaran sesat Ba'alawi. Walaupun seperti yang kita tahu Gus Aziz Jazuli ini pernah pesantren di pondoknya Habib. Tetapi sebagai seorang ilmuwan, mau kita punya guru siapapun, ketika itu salah ya katakan salah. Bukan berarti ketika kita itu belajar kepada Habib, kemudian ketika diteliti nasab Habib ternyata nasab palsu, lantas kita tidak berani mengatakan itu palsu. Hanya karena kita itu pernah mendapat ilmu dari Habib. Nah, rasa sungkan ini sebaiknya dihindari atau dijauhi. Urusan murid dan guru itu urusan sebuah keilmuan, itu beda. Nah, seorang murid yang baik ini tentu akan mengingatkan gurunya ketika nasab gurunya ini nasab palsu. Bukan justru seorang murid ini akan membela nasab gurunya walaupun nasab itu palsu hanya karena sudah menuntut ilmu dari gurunya yang bernasab palsu tersebut. Dan orang seperti Gus Aziz Jazuli ini bisa dibilang 1001. Kenapa? Berani katakan benar jika itu memang benar dan berani katakan salah jika itu memang salah. Nah, rata-rata kan seperti yang kita lihat ketika seorang santri itu kiainya muhibbin, ia akan sam'an wa ta'atan. Ia akan membela seperti pembelaan kiainya. Karena apa? Ya karena berdasarkan husnudon saja. Tidak mau menggali, tidak mau meneliti. Maka akhirnya apa? Akhirnya keilmuan itu merosot. Seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, ini seharusnya mau mempercayai nasab Ba'alawi sebagai nasab keturunan Rasulullah atau bukan. Ya dasarnya jangan husnudon, tetapi dasarnya mengkaji dan meneliti. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli, sudah dilakukan oleh KRT Nur Ihya dan juga orang-orang yang sejalan dan sepemikiran. Dan khurafat-khurafat Ba'alawi ini masih banyak. Tidak hanya yang termuat dalam kitab membongkar ajaran khurafat Ba'alawi yang isinya kurang lebih 455 ajaran khurafat. Jika kita mau menggali dari keseluruhan kitab-kitab karya Ba'alawi, maka akan ada ribuan ajaran-ajaran khurafat Ba'alawi. Kalau kita diamkan saja, maka sama saja otak kita terbunuh.
otak kita terdoktrin. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang bisa dilogika. Kalau ajaran Islam itu tidak bisa dilogika, berarti ya sudah keluar dari ajaran Islam. Kita pikir, dalam kitab-kitab Ba'alawi yang masyhur dibicarakan oleh netizen, bahwa Habib bisa menurunkan rantai emas dari langit. Kemudian Fakih Muqaddam itu mengaku dirinya sebagai Allah, bahkan mengaku tidak butuh dengan Muhammad. Ini sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Orang ngaku sebagai Allah itu ya kafir. Orang ngaku tidak butuh dengan Muhammad itu ya kafir. Kemudian pengakuan Abdullah Al-Haddad yang mengatakan bahwa dirinya mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Dadanya dibelah seperti halnya dibelahnya dada Rasulullah. Kemudian ada hujan susu. Kemudian ada Habib yang sudah mati tapi masih pulang menggauli istrinya hingga hamil. Kemudian ada hujan susu. Ada Habib yang mesum. Jadi setiap kali melihat perempuan di jalan itu tangannya gerayangan, memencet-mencet payudaranya. Ini ajaran apa? Belum lagi soal Habib yang ngetes muridnya dan menyuruh sholat tidak menghadap kiblat. Ada lagi Habib yang katanya sholat tidak wudhu dulu. Ketika ditanya, ia wudhu di Lembah Kausar. Ini kan pengakuan yang terlalu mengada-ada. Dan anehnya itu ratusan tahun kita ya mau saja ya dibodohi. Karena apa ya? Karena tradisi kita itu tradisi sam'an wa ta'atan, tradisi husnudzon. Dan ternyata kita membuktikan tradisi sam'an wa ta'atan dan tradisi husnudzon ini tidak selamanya bisa dipakai. Justru terkadang menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Dan ini buktinya. Kita mengikuti leluhur-leluhur kita yang menganggap Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah itu hanya musdal husnudzon. Dan kita sebagai santrinya, kemudian kita mengikuti jejak guru kita, maka kita ikut tersesat. Ya, seorang pendahulu, artinya masyayikh kita itu boleh tertipu. Yang namanya manusia itu kan wajar ketipu, pernah salah mengira bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Dan itu tidak salah. Nah, kita sebagai generasi penerusnya ya jangan tertipu yang kedua kali. Guru-guru kita sudah tertipu, kemudian kita ikut tertipu. Maka tugas kita adalah membongkar kejahatan-kejahatan Ba'alawi, membongkar ajaran-ajaran Ba'alawi yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Rasulullah. Dan kembali pada pembahasan, terjualnya buku membongkar ajaran khurafat Ba'alawi yang kurang lebih mencapai 10.000 buku. Ini sebuah prestasi menurut saya. Ini bukan soal kalkulasi pendapatan uang berapa. Saya lebih fokus bahwa karya Gus Aziz Jazuli dan juga KRT Nur Ihya ini membuktikan sangat ditunggu oleh para pembaca, sangat ditunggu oleh para pemirsa yang mengikuti perkembangan polemik nasab hingga 4 tahun ini. Dan minat ingin tahu ajaran-ajaran Ba'alawi ini tinggi, sehingga lakulah buku tersebut. Dan bagi penulisnya, tentu kita harus mengacungi jempol. Kenapa? Ya karena munculnya buku itu menghidupkan pemikiran yang sudah lama dibunuh oleh doktrin-doktrin dari ajaran-ajaran Ba'alawi. Jadi otak kita yang sudah dibungkam dengan doktrin-doktrin sehingga tidak mau berpikir secara waras
dengan membaca buku Membongkar Ajaran Khurafat Ba'alawi, maka otak kita itu akan kembali menjadi waras. Kenapa? Ya karena memang ajarannya itu ajaran yang merugikan. Kenapa tidak merugikan? Habib yang bodoh ini setara dengan 70 kiai yang alim. Kenapa kita mau-mau saja didoktrin dengan pernyataan semacam itu? Bagi orang yang waras, nggak mau dong. Habib bodoh ya bodoh. Jangankan selevel dengan 70 kiai, Habib bodoh satu dengan satu kiai saja, tentu lebih unggul satu kiai satu. Karena orang berilmu ini punya potensi mencerdaskan orang lain, punya manfaat untuk orang lain. Lah orang bodoh, apa manfaat untuk orang lain? Sehingga sangat jelas ketika satu Habib bodoh kemudian disamakan dengan selevel dengan 70 kiai yang alim, ini ya hanya orang-orang bodoh yang menerimanya. Kemudian Habib jahat, Habib banyak maksiat pun wajib dihormati. Sekalipun kita itu orang alim, sekalipun kita itu kiai, wajib menghormati Habib yang jahat, yang banyak maksiat. Bagi otak yang waras akan menolak ajaran semacam itu. Ya berbeda bagi otak yang sudah terdoktrin dan tidak mau waras nalarnya, tentu akan menerima ajaran semacam itu. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran khurafat Ba'alawi yang sumbernya dari kitab-kitab Ba'alawi dan kemudian disusun, dirangkum, dikumpulkan dalam buku Membongkar Ajaran Khurafat Ba'alawi. Dan saya harap untuk Gus Ayes Jazuli dan juga KRT Nur Ihya segera meluncurkan buku yang kedua untuk melengkapi sebagai bukti bahwa memang kitab-kitab Ba'alawi ya isinya penuh khurafat dan kesesatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, saya mengacungi jempol atas minat para netizen terhadap membongkar ajaran khurafat Ba'alawi. Sehingga satu pembeli buku tersebut paling tidak akan memberikan pemahaman kepada 10 orang atau 100 orang. Ketika buku tersebut terjual hampir 10.000 buku, maka sudah berapa ratus ribu orang yang tersadarkan karena buku itu. Bahkan bukan hanya 100 ribuan, tetapi saya yakin jutaan orang ini sudah tersadarkan berkat buku tersebut. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.